saatnya milenial berbicara. Ya itu tuh nerangin ke orang tua tuh sebenarnya lebih ke pembuktian. Dibilang produk kita gak bagus, gak enak, ya kita harus terima itu. Sobat milenial, ketemu lagi dengan kita, Suara Milenial. Saatnya milenial berbicara. Oke teman-teman, hari ini kita bertemu lagi dengan Suara Milenial. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial teman-teman, yaitu salah satu pengusaha muda yang telah mencapai kesuksesannya tentunya di usia yang muda. Beliau akan bercerita teman-teman, bagaimana cara meraih kesuksesan dan memulai bisnis dari nol. Wah, ini sangat menarik teman-teman. Bagaimana cara memulai bisnis dari nol? Oke, tidak usah panjang lebar lagi. Mari kita sambut pengusaha muda kita, Kak Nano. Oke. Bagaimana Pak Nano? Bagaimana kabarnya? Baik. Saya. Sudah berapa lama Kak Nano kita gak ketemu? Terakhir ketemu itu pembukaan November, 11 November ya kan. Udah lama ya? 2 bulan? Desember, Januari, hampir 3 bulan. 3 bulan. Hampir Oke. 3 bulan. Sudah 3 bulan Kak Nano sudah mendirikan tempat makan. Kalau mendirikan itu, kalau ketemu itu kan November itu kan opening. Iya, opening. Opening itu sebenarnya udah berdiri. Maksudnya jalan bisnisnya Jalan ya. bisnis. Jalan bisnisnya itu berarti Agustus bulan Juli. Ya itu sebenarnya udah bulan Juli itu. Jadi dikatakan baru berdiri. Maksudnya baru mendirikan itu pindah outlet. Pindah outlet. Oke. Ya, pindah outlet. Oke teman-teman, hari ini namanya Kak Nano, beliau pengusaha muda teman-teman. Sangat inspiratif bagi saya pribadi saat itu. Ya, oke. Karena gimana ya teman-teman? Kak Nano ini termasuk orang kaya sih menurut aku. Orang kaya apa enggak? Kayak apa? Ya, termasuk orang kaya teman-teman. Tapi beliau mau memulai bisnis dari nol, memulai bisnis dari dapur ya saat itu. Ya, resto yang ini dimulai dari dapur rumah. Tapi jangan pindah channel teman-teman, akan ada hal yang menarik bagi kamu teman-teman yang mau memulai bisnis. Stop stay tune ya, oke? Oke, gimana nih Kak Nano? Memulai bisnis bagaimana sih, mencapai ini semua itu bagaimana? Oh, cara mencapai ini semua? Iya, mungkin dari background dulu kayak apa, prosesnya kayak apa gitu. Oke, dari background tadi udah di spill ya. Iya. Saya orang kaya ya kan. Nggak tahu itu ukuran kaya itu apa. Karena lebih banyak orang yang lebih kaya kayak Oke. gitu. Nah, Jadi terus tergantung perbandingannya. sebenarnya kalau dibilang orang kaya saya menolak. Lebih suka dibilang anaknya orang kaya itu boleh lah kayak Oke, gitu. siap. Ya, background itu emang saya ada privilege di situ. Emang anaknya orang yang bisa dikatakan cukup, ya kan, cukup punya. Dari background itu terus terang memudahkan saya juga ya kan untuk memulai bisnis. Katakanlah dengan bisnis yang modal kecil yang dikatakan tadi oleh Mas Angga ya kan dari dapur rumah. Enaknya ini cerita enaknya dulu aja ya kan. Dulu. Ceritanya enaknya jadi anaknya orang kaya itu ibaratnya kalau kita memulai bisnis, kalau kita gagal santai. Iya kan? Nggak beban ya? Nggak beban. Ya ibaratnya besok masih ada caranya buat makan itu masih nggak kepikiran lah di situ. Lebih santai di situ. Tapi nggak enaknya juga ini saya sendiri ya bilang nggak enaknya adalah ada beban juga di situ. Anak itu harus lebih hebat daripada orang tua. Ya kan, ada sedikit tekanan dari situ yang saya rasakan ya, nggak tahu orang dari lain. masyarakat mungkin apa dari pressure dari diri pribadi ya? Dari orang tua juga ada, dari orang lain juga ada, dari keluarga besar juga ada kayak gitu. Ini harus bisa nerusin minimal sama, ya kan? Ya, padahal kan kalau kita paham namanya jalan takdir itu kan kita nggak tahu ya, belum beda-beda. tentu anaknya seperti apa, orang tuanya seperti apa gitu kan? Betul banget. Nah, itu yang nggak enaknya. Jadi dari situ juga apa ya namanya ya, ada rasa tuh saya itu disuruh untuk meneruskan orang tua, ya kan? Dipaksa? Ya bukan dipaksa juga, mungkin kayak gini loh. Orang tua kan mau yang terbaik. Ibaratnya orang tua sudah memulai dari nol, nggak pingin anaknya susah-susah lagi, ya kan? Semua orang tua pasti kayak gitu, ya kan? Ini udah ada bisnis seperti ini, diteruskan, ya kan? Jadi saya bawaannya juga ada santainya juga di situ. Tapi di sisi lain dari background itu saya nggak bisa berkembang banyak karena ikut arus orang tua, ya kan. Terus habis itu orang tua juga ya memang ditakdirkan apa ya namanya tidak luas
Tidak luas tuh maksudnya gimana ya Mas ya? Dibilang tidak Gak bisa leluasa lah untuk mengeksplor kemampuan pribadi gitu apa gimana? kayak susah menerima masukan itu loh. Oh. Apa sih itu? Nggak open minded. Open minded dah, mau ngomong gitu susah. Orang tua saya emang kurang open minded di situ. Jadi masukan-masukan yang kiranya saya bisa bawa kurang bisa ditampung, ya kan. Mungkin juga saya juga paham sedikit kenapa orang tua seperti itu, ya kan. Karena mereka mulai dari nol, ya kan. Mereka udah ada pengalaman bisnis berapa puluh tahun, ya kan. Nerima masukan dari Ya, karena- anak kemarin sore Iya, ngapain, ya kan. Kurang pengalaman itu kurang pasti belum pengalaman, teori-teori aja kayak gitu. Ya itulah gambaran background saya kayak gitu. Nah, dari gambaran background situ ada sedikit terpacu sebenarnya. Saya ingin punya sesuatu karya sendiri, ya kan, yang tidak mengatasnamakan orang tua. Gampangnya seperti itu. Yang saya bisa explore sendiri, saya maunya apa, terus saya tunjukkan ini loh saya juga bisa. Kayak gitu. Jadi tanpa embel-embel orang tua ya. tanpa yang bela-bela orang tua kayak gitu. Nah, gambarnya kira-kira seperti itulah pikiran saya gitu. Terus nah, terus memulainya dari mana nih Mas? Ketika jenengan ada motivasi tersendiri untuk aku ini lo bisa tanpa orang tua, ya seakan-akan gitu sih, aku bisa tanpa orang tua. Terus itu memulainya bagaimana? Kan kebanyakan orang hanya berkata-kata aku bisa kok nggak tanpa orang tua, tapi nyata-nyatanya masih tergantung orang tua, Ya. gitu. Terus bagaimana memulainya bagaimana tuh? Nah, itu memang agak susah gampang ya kan. Itu udah saya pikirkan itu dari SMA itu, waktu SMA mau ke kuliah. SMA sudah mikir gitu ya? SMA udah mulai mikir gitu, tapi emang namanya anak-anak kecil ya, anak SMA agak bocil lah ya, bocil ya, gak ada masih tinggal di rumah orang tua ya kan, masih wes ketemu terus lah setiap hari gitu kan, masih diatur hidupnya, besok kuliah di mana kan kayak Iya, gitu kan orang betul, anak SMA kan harus kuliah di mana, jurusannya harus ambil apa ya kan, di kota mana kayak gitu kan. Terus tapi udah tak pikirin terus, ini kalau selepas SMA ini besok waktu kuliah itu saya harus mencoba itu nggak tahu gimana caranya, pokoknya harus mencoba berbisnis ya kan. Lah waktu itu yang pertama kali saya cari adalah lingkungan dulu. Saya memang udah ada di lingkungan usaha sudah ada ya kan, di lingkungan orang tua saya, bangun tidur lihat malam mau tidur juga lihat orang tua berusaha ya kan, wira swasta saya lihat kayak gimana, tapi kan saya nggak tahu dunia luar seperti apa ya kan. Saya lepas dari SMA itu saya kuliah, yang saya pikirkan pertama kali bukan IPK saya terus terang ya kan, karena saya udah tahu tujuan saya besok adalah saya ingin punya, karena itu bisnis saya gitu ya. Kuliah tetap dipikirkan tapi itu nomor keberapa gitu ya, itu saya ya nggak tahu, orang lain terserah itu kan. Iya, Nah, pribadi. semua punya jalan sendiri-sendiri. Betul, Itu saya cari lingkungan itu ya kan, saya cari orang-orang yang punya pikiran yang sama kayak gitu, Sefrekuensi lah. sefrekuensi yang pinginmu apa sama dulu. Kita juga mulai background sama-sama nggak tahu kok waktu itu. Jadi yang pertama kali saya cari itu lingkungan. Lingkungan yang pertama lingkungan ya. Lingkungan dulu. Oke. Habis itu Lingkungan itu dari frekuensi yang sama itu akhirnya ya lama-lama kan kita mengamati. Apalagi di lingkungan kuliah itu kan pasti ada banyak UMKM Iya, ya kan. UMKM. Misalnya kayak di UMK ini kan banyak apa namanya jajan-jajan. Pasti kalau misalnya ada tren tumbuh, misalnya kroffel pasti keluar kroffel ya kan, misalnya kayak gitu. Terus zamannya dulu kopi, keluar kopi. Ayam geprek pun juga dulu kan di Kudus gak ada kan. Booming ayam geprek, semua bikin ayam geprek ya kan. Ya lihat, kita mengamati terus apa sih yang kita bisa kerjakan di apa, yang kita bisa tangkap peluang ini dengan kemampuan kita seperti ini ya kan, model kita seperti ini apa dulu gitu. Jadi pikirannya dulu tuh gak muluk-muluk dulu, yang penting mulai aja urusan gagal tuh nanti wes pokoknya coba ya kan. Dari teman ke teman kayak gitu kan, lingkungan membantu sih. Lagian kalau mahasiswa usaha ya terus pasti temennya bantuin kok, kasihan lah minimal. beli karena kasih. Yes, kayak tahun pertama kali pakai beli gara-gara kasihan, pokoknya dibeli dulu aja itu udah seneng gitu. Itu motivasi, oh ada yang mau beli. Jadi Terus ada rasa senang. ada terus seneng gitu, akhirnya semangat lagi. Tapi juga kita tanya-tanya terus. Pasti pertama-tama bikin tuh nggak bagus tuh pasti ada. Pasti ada yang perlu diperbaiki itu. Jadi memulai dari UMKM saat itu ya. Iya, kita punya model apa, punya model materi apa, punya model kemampuan apa, yus yang bisa kita lakuin waktu itu kita kerjain. Modalnya berapa saat itu? Oh, modelnya waktu itu tuh saya tuh mulai tuh dari kecil-kecil aja kok. Waktu itu di bawah 1 juta.
500.000 kayak gitu berempat kan jadi 2 juta ya kan. Iya, lumayan. Ya uang saku anak kuliah gitu kan udah sedikit lebih baik daripada anak SMA kan. Nah terus dikumpulin gitu, terus ikut bazar, terus lama-lama modalnya menggulung, terus udah gitu-gitu aja. Jadi sekalian ngelatih skill juga ya, skill bagaimana melihat situasi pasar, bagaimana cara mengelola keuangan, bagaimana mengelola keadaan juga kan harus tahu sih, timingnya harus gimana gitu kan harus tahu juga. Betul betul. Terus sama apa ya? Sama tahu tuh pasar tuh sebenarnya maunya apa. Nah, jangan-jangan yang kita pingin buat seperti ini gak diterima pasar. Misalnya kita bikin ayam geprek yang kejunya sampai bleber-bleber gitu ya. Nah, ternyata costnya mahal, pasar gak mau menerima. Terus juga orang tuh lebih mentingin yang penting sambelnya pedes ya kan. Anggap aja seperti itu. Harus tahu apa ya kebutuhan customer apa, bukan kebutuhan kitanya. Bukan Orang idealisme memaksa, pebisnis gitu. Kadang kan ada pembisnis yang memaksa sih, harus gini. Tapi nyatanya emang kondisi pasar nggak bisa menerima hal seperti itu. Betul, terus kayak misalnya itu kan kalau kuliner, kalau misalnya baju ya kita mau bikin baju yang model kantongnya banyak, tapi orang nggak butuh itu. Kita bilang kita sampai presentasi sampai berbusa kalau kantongnya banyak itu enak bisa naruh berbagai macam barang, ngapain gitu kan, orang nggak butuh sekantong itu gitu. Misalnya gitu. Jadi ada survei pasar apa enggak ya saat itu? Maksudnya ada sedikit eksperimen lah untuk mengetahui kondisi seperti ini, terus kondisi keuangan kayak gini, ada apa enggak saat kuliah gitu? Nah, waktu kuliah itu gini ya. Kalau namanya pengusaha pemula tuh biasanya lebih ke gabrul. Gabrul tahu saya gabrul sagar seruduk, ya kan? Nah, dilihat ini trennya apa, kita ikutin aja gitu. Terus mau inovasi ya tinggal kita tambahin apa, tapi ternyata perlu banyak penyesuaian. Jadi surveinya sekecil-kecil itu aja lah, nggak sampai kita kuesioner macam-macam, enggak. Itu ya yang penting mulai aja dulu sih daripada banyak survei-survei yang lain-lain. Jadi masih masih mengikuti tren saat ini gitu. Ya, survei itu malah seiring berjalannya waktu aja. Jadi praktek itu kita membenahi. Jadi sambil kita praktek, sambil kita evaluasi, praktek evaluasi hingga menciptakan hal yang emang dibutuhin orang apa gitu. Nah, setelah tahu mungkin fashionnya seperti itu ya. Habis lulus kuliah bagaimana? Setelah tahu sudah mencoba ini itu, terus setelah lulus kayak apa? Kan kadang anak habis kuliah kan mau kerja di mana gitu. Kalau jenengan masih mau tetap di on the track itu atau gimana saat itu gimana? Nah, waktu lulus kuliah itu ya semua yang lulus kuliah pasti mengalami masa krisis life cycle krisis ya kan. Jadi bingung. Memang sudah pernah usaha, tapi waktu itu waktu anak kuliahan kan hasilnya biasa-biasa aja. Waktu itu yang saya alami biasa-biasa aja. Ya ada penghasilannya tapi belum bisa dikatakan ini loh yang aku pinginin gitu. Masih stuck di situ aja. Jadi waktu itu masih bingung juga mau kerja atau mau bisnis lagi. Waktu itu orang tua udah ngajak narik buat nerusin usahanya gitu kan, tapi udah dalam pikiran tuh kalau bisa pingin punya karya sendiri waktu itu gitu. Sempat ngelamar kerja. Alhamdulillah gak keterima. Gak ada yang keterima gitu ya. Kenapa tuh? Ya tahu itu. Mungkin emang nggak cocok kerja ya kan. Nggak cocok kerja. Waktu dulu maksimal paling bentok ya. Waktu itu daftar di aku lupa, sampai Astra itu interview user itu paling mentok gitu. Yang lain-lain ya interview user, HRD gitu-gitu aja, terus gak pernah. Tolak. Ya gak pernah ada jawaban sampai keterima. Terus saat itu kan emang ada paksaan dari nggak paksaan sih. Tadi kan ada orang tua kamu harus itu. Nah, itu bagaimana cara nerangin ke orang tua bagaimana? Ya itu tuh nerangin ke orang tua tuh sebenarnya lebih ke pembuktian. Semua tuh harus ke pembuktian. Kita gak bisa ngomong segala macam itu. Ya gak semua orang tua kayak gitu sih. Ini orang tua saya aja kayak gitu. Lebih ke pembuktian aja. Orang tua itu pasti ada rasa khawatir anaknya itu kesusahan. Ya kan? Padahal kan ya orang tua udah menyiapkan. Katakanlah orang tua itu ada yang sudah menyiapkan ya kan. Orang tua yang misalnya
udah merasakan struggle-nya hidup seperti apa dulu kan, pengennya anak itu merasakan lebih baik daripada dirinya kan. Jangan merasakan sakit seperti aku dulu gitu. Betul. Nah, jadi misalnya misalnya dia bukan dari, misalnya orang tua itu bukan dari background bekerja pun, dia pingin anaknya jangan usahalah, ya kan, belum tentu Gagal, ada hasilnya. iya. Kalau gagal gimana, ya kan, coba cari kerja dulu, hasilnya udah pasti udah tetap. Kamu juga dulu dikuliahkan, ya kan, kamu juga dianggapnya orang pinter di situ, ya kan. Jadi lebih ke lebih harus ke pembuktian, memang Iya, asal pembuktian. kata-kata doang ya. Asal kata-kata doang kayak gitu. Tapi emang gimana ya Mas? Soal ini juga itu problem di masyarakat Indonesia sih khususnya. Gimana ya? Takut untuk berbisnis itu loh. Kadang orang tua mintanya, "Ya lah Mas kerja wae neng ngone perusahaan tak apa gitu." Nggak Iya. mau apa ya, ambil pusing gitu. Gimana sih habit ini, gimana di keadaan saat itu bagaimana? Ya pertama-tama itu saya sebenarnya, ya walaupun saya suka bisnis, ya kan, saya dari background yang bisnis, saya tuh tidak suka memotivasi orang untuk berbisnis. Karena gini, semua orang itu bisa berkarya sesuai kemampuannya masing-masing. Pertama seperti itu, tidak perlu dipaksakan. Nah, katakanlah seperti ini, orang ini memang ahli di bisnis, oke, kamu bisa bisnis, ya kan. Ada orang-orang juga ya memang dia ahli dalam sebagai apa, misalnya jurnalis kayak gitu, kedokteran, ya kan, mereka kan berkarya itu kan Sesuai passion sesuai masing-masing. passionnya, sesuai kemampuannya. Justru kalau dipaksakan di bisnis, mereka tidak bisa. Nah, jadi gak masalah kamu tidak bisa berbisnis. Kalau buat saya seperti itu. Katakanlah kalau misalnya mereka ingin berbisnis, ya saran saya itu gini, kalau bisnis itu harus siap basah, ya kan, harus siap, ya gak cuma manisnya aja, harus siap gagalnya kayak gitu. Terus tidak semua orang yang berbisnis itu harus punya modal, ya kan. Ini saya mau cerita dulu, ya kan, nggak apa ya, agak sedikit panjang ya kan. Saya itu waktu pas kuliah dulu itu tuh mulai bisnis ya memang dari modal kecil ya, paling 500.000 itu patungan sama teman-teman, ya kan. Dari 500.000 itu ya jadilah ada profit kayak gitu. Saya lulus kuliah itu punya tabungan lah itu sekian juta, ya kan. Setelah lulus kuliah itu saya agak sombong, namanya anak muda gitu kan, pasti wah dulu udah pernah nyobain ini tuh kan, katakanlah ini saya udah matang, ya kan, udah pernah ngerasain seperti ini seperti itu, punya model yang lebih bagus dari model-model bisnis kecil-kecil yang sebelumnya, ya kan. Saya sudah lulus, saya pengen terjun dengan lebih baik, ya kan, saya punya model yang lebih gede, saya lebih siap, pikiran saya semudah itu, ya kan. Ternyata di kota lain iklim bisnisnya beda, ya kan, produknya pun harus banyak penyesuaian. Saya udah keluar modal lebih gede tapi gak ada hasilnya, itu pernah terjadi. Jadi bisnis itu bukan cuma masalah modal, ya kan. Katakanlah kita belum siap dengan modal yang besar, ya bisa aja kita dengan modal yang kecil dulu, ya kan, tapi harus siap terjun, harus siap basah. Jadi misalnya kita dibilang produk kita gak bagus, gak enak, ya kita harus terima itu, ya kan, kita harus siap perbaiki. Misalnya hari ini kita rugi, gak laku, ya wes kita harus siap dengan itu. Gak cuma terima manisnya terus kita berhenti di tengah jalan, ya nggak bisa. Kadang-kadang ada orang yang jalan bisnisnya itu, dia suksesnya itu butuh berapa tahun setelahnya, ya kan, akhirnya baru menemukan, oh ini produk bagus, pasar itu menerima. Ada yang seperti itu, ya kan. Itu harus siap pahitnya. Nggak semua orang yang tiba-tiba terjun 1 bulan 2 bulan oke moncer, ya kan. Ada yang memang seperti itu dan kita cuma lihat yang manis-manisnya aja. Iya, kebanyakan orang lihat dari covernya, ini orang sukses. Mm-mm. Nggak lihat saat dulu kayak apa gitu. Betul. Ya, kayak kita lihat kalau misalnya ada influencer gitu kan yang punya bisnis langsung rame, ya kan. Tapi kan mereka ada jalan panjang untuk menjadi influencer itu. Influencer itu. Iya bener kan? Betul banget. Ya akhirnya mereka bisa bikin bisnis gitu. Kita lihat dia bikin bisnis ini karena dia influencer rame, kita lihat bisa ditiru, kita ternyata enggak itu. Oke, ini mulai dari ini Mas, setelah menikah itu kayak apa itu? Menikah. Yang memulai bisnis dari outlet ini. Oke, yang pertama itu jangan terhambat dengan kata-kata modal ya. Itu tuh sebenarnya modal itu kayak barrier di kepala kita gitu.